gimana kabar kalian? Pasti kalian sudah mulai masuk sekolah kan? Nah, belajar yang rajin dan yang semangat ya. Hari ini Miss Sinta akan memberikan informasi yang penting buat kalian, yaitu tentang sikat gigi. Kalian tahu nggak, menggosok gigi secara teratur adalah cara utama untuk menjaga kesehatan mulut kalian. Sikat gigi dianjurkan 2 kali sehari selama 2 menit. Jadi, jangan terburu-buru ya. Sikat secara merata semua gigi kalian termasuk lidah. Kalian harus sikat gigi di pagi dan malam hari loh. Nah, menurut para ahli di pagi hari 30 menit sampai 1 jam setelah kalian sarapan pagi. Kok bisa? Karena saat kita makan, asam mulut akan meningkat dan lama-kelamaan akan mengikis gigi kita. Tetapi biasanya siapa yang bangun tidur langsung sikat gigi? Nah, itu juga nggak salah loh. Itu akan menghindarkan kita dari plak-plak dan membuat mulut kita menjadi lebih segar. Oh ya, malam hari jangan lupa juga untuk gosok gigi ya. Kenapa? Karena saat tidur bakteri akan sangat mudah dan lebih cepat untuk berkembang. Jadi akan lebih mudah untuk merusak gigi kalian. Jadi sebelum tidur jangan malas untuk sikat gigi ya, sangat berbahaya. Selain sikat gigi, minum air putih yang banyak. Batasi makanan yang nggak sehat dan minum minuman manis. Karena itu menjadi penyebab gigi kita gampang rusak. Nah, kalian paham kan kids info tadi? Yuk mulai hari ini lebih semangat untuk sikat gigi ya. Yang bersih dan jangan asal-asalan. Sayangi gigi kalian, jangan sampai lubang dan sakit gigi. Sebelum kita bernyanyi dan menari untuk Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan pernyataan-Mu selama 1 minggu ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir dimanapun kami berada dan berikan kami hati yang penuh sukacita sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik dan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. In the eye of a storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. When my hopes or dreams are far from me and I'm running out of faith, I see the future I pictured slowly fade away. And when the tears of pain and heartache are falling down my face, I find my peace in Jesus' name. In the eye of a storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of a storm. Mah, lagi ngapain? Iya, Mah. Lagi ngapain kok serius banget gitu? Ini loh lagi baca Alkitab. Cerita-cerita di Alkitab nih seru dan luar biasa loh kalau kita baca dengan benar, nggak sambil tutup mata. Esra kali mah yang suka merem alias tidur. Nggak usah rame-rame. Nggak sengaja. Jangan ditiru ya, New Life Kids di rumah. Hehehe. Mah, ceritain dong mama lagi baca apa hari ini? Kalian tahu nggak Tuhan Yesus keliling ke kota-kota dan melakukan banyak mujizat? Tahu mah. Kalian tahu nggak, selain melakukan mujizat, Tuhan Yesus juga mengajar loh. Mama tadi baca Lukas pasal 12 ayat 16-21. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat
sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Wah, Ma, orang kaya ini benar-benar tamak ya, Ma. Semuanya dia simpan hanya untuk dirinya sendiri. Padahal Tuhan memberikan berkat yang melimpah untuk memberkati orang lain juga. Dan Tuhan Yesus juga bilang, kalau dia tiba-tiba meninggal, hartanya nggak akan dibawa. Tetap berada di tempat yang sama. Percuma dong susah-susah menimbun harta, ujung-ujungnya juga nggak bisa menikmati. Dan bayangin, dia simpan terus, gak ada orang yang tahu hartanya di mana. Kasian banget ya. Nggak salah loh Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Setiap berkat yang diberikan ada tujuannya. Nggak salah juga kita menikmati berkat itu. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, bukan bermegah di atas kekayaan. Iya, Ma. Banyak sekali orang yang kekurangan, di mana Tuhan Yesus mau kita menolong sesama kita, peduli dengan orang lain. Ma, kalau dipikir-pikir ya, berkat itu kan dari Tuhan, kekayaan itu dari Tuhan, dan itu aslinya milik Tuhan. Tetapi Tuhan mau loh berbagi harta itu kepada semua manusia di muka bumi ini. Karena Tuhan tahu kita semua membutuhkannya. Jadi Tuhan Yesus nggak pelit sama kita. Kita pun harus melakukan hal yang sama. Dia mengajarkan kita untuk menabur, melepaskan ketamakan terhadap harta. Benar, Sinta. Wah, luar biasa ya kalian. Pinter deh bisa mengerti maksud dari ucapan Tuhan Yesus. Kalau begini, Mama nggak khawatir sama hidup kalian. Karena Mama yakin kalian pasti bisa mengatur berkat yang Tuhan Yesus berikan. Tenang, Ma. Kita punya guru terbaik sepanjang masa yang akan selalu mengajari kita. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Hai New Life Kids! Kalian belajar sesuatu nggak dari drama tadi? Apa yang kita pelajari sangatlah penting sekali. Kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan demi kebaikan kita. Kids, selain ketamakan, dengan kekayaan kita juga bisa menjadi sombong. Ketamakan akan menghasilkan kesombongan, karena hati kita tidak mempunyai rasa peduli dengan orang lain. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran hanya terpusat kepada harta saja. Disitulah kita tidak akan peduli dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan sama saudara kita sendiri. Jadi, Tuhan Yesus mau kita selalu menjaga hati kita. Jangan sampai kita seperti si orang kaya itu, selalu meminta tuntunan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kalau kita sadar hati kita atau perbuatan kita tidak benar, mintalah kepada Tuhan Yesus untuk membantu meluruskan hati kita. Bottom line hari ini, share what you have. Kita tutup dalam doa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu mengajarkan kami hal-hal yang baik. Engkau selalu mengingatkan kami untuk melakukan hal yang benar melalui firman-Mu. Bahkan, Engkau tidak pernah bosan maupun lelah mengajari kami. Tuhan Yesus berikan kami hati yang peduli terhadap orang lain seperti Engkau peduli pada kami semua. Kami mau untuk selalu hidup di jalan yang benar sesuai dengan ajaran-Mu. Thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Jesus bless you. Little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.
when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hai kids, sekarang waktunya untuk craft. Nah, minggu ini kita akan buat craft seperti ini. Nah, mau tahu gimana caranya? Yuk kita lihat video berikut ini ya. Siapkan semua peralatan yang ada dan tidak lupa juga untuk craftnya. Sekarang waktunya untuk mewarnai. Warnai semua bagiannya terlebih dahulu. Jika sudah, sekarang waktunya untuk menggunting. Gunting semua bagiannya ya. Nah, untuk garis putus-putus ini jangan kalian gunting ya. Jika sudah, sekarang mari kita melipat ya. Setelah itu, kalian beri lem pada bagian putih ini. Tempelkan pada sisi yang sebelah ini. Jadi deh. Mari kita siapkan craftnya terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk kalian siapkan alat tulis juga. Nah, pada craft ini kita bisa melingkari kata-kata yang ada di kolom ini. Contohnya berkat. Setelah itu, jika sudah semua, untuk bagian ini kalian bisa melihat pada kolom ini ya. Contohnya angka 18, kalian bisa cari dan menemukan huruf S. Nah, setelah itu kalian bisa tulis. Kerjakan semuanya ya. Jadi deh. Sudah tahu kan gimana caranya? Jangan lupa untuk dikerjain ya. Bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti online service minggu ini dan menginginkan craft tadi, kalian bisa mengisi link welcoming card yang berada di description box bawah ini ya. Oh ya, untuk minggu depan kita akan bertemu kembali via Zoom. Jangan sampai kelewatan ya. See you next week kids. Jesus bless you.